Hai Sobat Get Insight, balik lagi di program acara Get Insight, yaitu program untuk Teens and Youth GSKI Gajah Mada. Nah, di Get Insight kali ini, kita akan bakal ngomongin soal karakter. Nanti kita akan bahas-bahas, berbincang-bincang dengan narasumber yang pastinya oke banget. Tapi nih sebelumnya, aku mau perkenalan diri dulu. Nama aku Kay, dan hari ini aku ditemenin sama... Aku Elisa. Nah, Elisa. Nah, sebelumnya kita mau main game dulu nih, Sa. Sebelum kita ngobrol-ngobrol cantik gitu. Boleh, Kay, boleh. Nah, udah ada nih, Sa. Ini maksudnya kita disuruh tebak judul lagu gitu ya, Sa, ya? Soal udah ada liriknya. Iya sih, iya di Kay. Iya, liriknya udah ada. Tinggal kita baca aja, terus kita tebak judul lagunya seharusnya. Nah, mungkin buat teman-teman yang di rumah yang lagi nonton juga, kayak tahu gitu lagunya, langsung aja di komen gitu kan. Nanti ini tebak-tebak bareng kita. Sa, udah kepikiran belum, Sa, lagunya apa, Sa? Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan, satu hati kami nyatakan, kerajaanmu kekal selamanya. Ini lagunya sering banget kita nyanyiin sih, Kay, di praise nih. Betul, aku tahu nih Sa lagunya. Judulnya Terpujilah Namamu Tuhan. Ya, 100 buat Kay. Tapi gak ada hadiahnya ya. Gampang ya, gampang. Ini Raja atas segala bangsa. Ini kayak lagu kayaknya di Airways Worship deh. Iya, cuman kayak lupa gitu judulnya apa, Sa. Kamu tahu nggak, Sa? Ini judul lagunya, aku ingat. Ini judul lagunya Kau Kusembah. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan, menolong hidupku. Apa nih, Sa? Ini lagunya, judul lagunya sama nih, kayaknya deh. Kuasamu terlebih besar. Dari liriknya tuh udah ketahuan. Iya, benar-benar, Sa. 100 buat Elisa. Next. Nah, ini dari lirik percaya pada pertamanya kita tahu deh. Ini Ku Percaya. Judulnya Ku Percaya. Iya. Dari lirik pertama. Tak peduli masa lalu, engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Ini sampai akhir hidupku. Ini dari GPCC. Ya, dari GPCC Worship. Nah, udah kelar tuh game yang seru banget kan. Nah, Elisa, kali ini kita mau ngomongin topik apa sama siapa sih? Nah, jadi teman-teman semua, topik kita itu hari ini adalah It's Not Okay Just to Be Okay. Pasti kalian kayak agak familiar ya dengarnya ya. Tapi kita bukan ngebahas tentang drama Korea ya teman-teman sama Kay. Jadi kita lebih membahas tentang karakter nih. Lebih mendalam tentang karakter, dari apa definisinya, sampai gimana sih caranya gitu. Nah, tentu kita juga nggak berdua doang nih teman-teman. Kita ditemani oleh narasumber kita hari ini bersama, boleh buka narasumbernya videonya? Halo. Nah, teman-teman, hari ini kita bersama Ko Gren. Gimana Ko? Apa kabarnya nih? Aduh, kabarnya makin gendut nih gara-gara WFH ya. Sama lah. Sama ya. Sama aku juga. Baiklah, tapi yang penting masih bisa sehat. Ya, nah sebelumnya. Mungkin kan belum ada yang kenal nih Ko. Boleh dong kenalkan diri dulu, nama siapa, statusnya. Asik. Kesibukannya juga boleh. Oke, siap. Jadi buat semua yang baru nonton, kenalin nama gue Gren Nixon. Kalian bisa panggil gue Gren atau Nixon, bebas. Yang mana yang lebih enak aja di lidah kalian. Statusnya sudah menikah ya, Jadi tapi belum tua. Orang menikah belum tentu tua ya. Dan kesibukannya akhir-akhir ini ngajar ya. Karena Koko kerja jadi dosen di salah satu sekolah teologi gitu. Oke. Oke Niko,
Jadi kan topik kita nih lebih membahas tentang karakter. Nah, menurut Koko sendiri itu definisi karakter seperti apa sih? Oke, ini bahasan yang menarik banget ya, terutama dengan judulnya It's Okay, apa? Tadi sorry, It's not okay, just to be It's not okay. okay, just to be okay. Ini menarik banget. Jadi kalau gue bisa bilang karakter itu sebenarnya sesuatu yang bisa terus diubah ya. Kalau pengertiannya secara lengkap itu, lu bisa bilang bahwa secara singkat karakter itu kualitas moral seseorang yang membedakannya dari orang lain. Ya, jadi ada dua hal nih. Ada kualitas moral seseorang yang membedakannya dari orang lain, ya kan? Nah, kalau bicara soal kualitas berarti bisa bertumbuh terus, gitu. Itu bisa selalu improve. Jadi nggak bisa bilang ya udah gue begini aja, gue apa adanya, gitu kan? Ya, lu mau terima gue silakan, nggak mau ya udah terserah. Nah itu nggak kayak begitu. Meskipun Tuhan terima kita apa adanya, tapi Tuhan nggak biarin kita apa adanya, ya kan? Nah di sini kelihatan bagaimana orang itu bisa nampilin diri dia. Karakter itu ngomong soal kualitas moral. Bisa diukur baik atau buruk. Nah, itu namanya kualitas moral, ya kan? Kalau moral kan biasa baik, buruk, baik, jahat gitu kan. Nah dan ini membedakan orang dengan orang lainnya. Jadi kayak identitas kita gitu loh. Nah karakter itu kualitas moral kita ya, yang bisa diukur secara baik atau jahat, baik atau buruk, dan itu membedakan kita dari orang lain. Nah karakter itu terekam sama diri kita atau terinternalisasi namanya ya. Itu dari lingkungan seiring waktu. Ya kan? Nah, karakter dipengaruhi oleh input pemikiran, apa yang masuk ke dalam otak kita, terus sama siapa yang bergaul sama kita, teman-teman kita, lingkungan gitu ya. Dan role model kita siapa. Nah, kira-kira itu sih kalau soal karakter. Nah, tadi kan udah nih kok penjelasan soal karakternya nih. Tapi menurut Koko, karakter sama attitude itu sama nggak sih kok? Terus mana yang lebih penting nih kok? Nah, kalau karakter sama attitude sebenarnya ya, itu nggak bisa dipisahin. Nggak bisa dipisahin ya. Tapi bukan artinya dia sama. Dia dua hal yang berbeda, tapi saling bersinergi gitu loh. Kayak temenan gitu lah. Kayak misalnya otak sama jantung itu beda atau sama? Beda. Tapi saling sinergi gitu dalam satu badan kita. Nah, karakter sama attitude tuh kurang lebih kayak begitu. Antara otak sama jantung. Nah, kalau karakter kan tadi kualitas moral, ya kan? Kualitas moral kita yang bisa diukur baik atau jahat. Terus itu ngebedain kita dari orang lain. Tapi teman-teman, kalau sikap, bedanya adalah kalau attitude itu lebih menekankan ke sikap. Jadi attitude itu lebih bicara bukan kualitas moral, tapi sikap kita, ya kan? Reaksi kita, perbuatan kita, sikap seseorang terhadap sesuatu atau seseorang lain pada waktu tertentu. Jadi attitude itu sikap kita, respons kita gitu loh, terhadap sesuatu atau seseorang pada waktu tertentu. Jadi attitude-nya lebih ke temporal ya, sementara gitu. Kadang-kadang bisa berubah-berubah. Atau kasuistik. Jadi tergantung case-nya, tergantung kasusnya. Kalau misalnya situasinya beda, attitude orang bisa beda. Meskipun dengan karakter yang sama. Gitu. Karakternya satu, tapi attitude-nya bisa dua. Bisa positif, bisa negatif. Nah, apa sih yang bikin attitude ini bisa beda seiring seiring kasusnya? Paling nggak ada 3 hal. Ada keadaan, ya kan? Keadaan tuh bisa bikin attitude orang beda. Misalnya kalau dalam keadaan terjepit, attitude orang akan beda. Beda sama keadaan ketika santai-santai, senggang, attitude orang bisa beda. Karena masalah stres, masalah pemikiran kan itu juga sangat mempengaruhi ya. Kalau lagi stres, lagi penuh tekanan, orang attitude-nya bisa misalnya marah tiba-tiba lah, bisa bersikap yang kayak nggak enak gitu lah, ya kan. Bisa tergantung keadaan. Tapi pada orangnya bukan begitu, gitu loh. Karakternya nggak begitu itu orang, ya kan. Nah, bisa juga attitude itu tergantung pada image yang ingin dibangun. Tergantung orang nih dia gimana. Dia di satu tempat nih, ya kan? Misalnya dia di gereja. Attitude dia nggak mungkin, sorry ya, dia ngomong, woi, anjay. Nggak mungkin. Orang pasti akan nahan, ya kan? Kalau di gereja misalnya keinjak kakinya dia bakal bilang, oh nggak apa-apa bro, Tuhan berkati, ya kan? Tapi coba di sekolah, diinjak kakinya, waduh setan lo, begitu kan? Attitude orang bisa berubah, tergantung image yang pengen dibangun. Ya kan, kalau di gereja image-nya pengen dibangun yang bagus. Nah, itu
membedakan attitude sama karakter. Dan yang terakhir itu pola adaptasi. Pola adaptasi orang. Bagaimana orang beradaptasi sama lingkungannya, itu nentuin attitude dia berubah apa enggak. Kalau dia orangnya adaptasinya itu cepat, nah attitude-nya dia bisa nyesuaiin langsung sama karakternya. Tapi kalau dia adaptasinya pelan, adaptasinya susah, biasanya attitude-nya akan dibikin cantik, dipoles-poles gitu lah, pakai topeng. Ya kan? Nah, jadi bisa kayak kesannya kayak munafik gitu. Tapi sebenarnya enggak juga. Nah, jadi ini dua hal yang memang berbeda, tapi sama-sama sinergi gitu ya. Kalau misalnya gue bilang ini bukan masalah siapa yang lebih penting, tapi dua-duanya saling membangun, gitu kan? Nah, kalau menurut gue gitu sih. Kalau ditanya apakah yang mana lebih penting, dua-duanya sama-sama penting. Oke, wah baru permulaan udah panjang banget nih ya dari Kogren ya teman-teman ya. Iya nih. Nah, Niko, ngomongin soal karakter nih, kita ngebahas soal karakter. Kan tadi udah nih definisinya, terus cara kita ngebedain karakter sama attitude. Boleh nggak sih Koko ceritain sedikit aja ke kita? Karakter Kogren tuh kayak gimana sih? Asik. Aduh, ini nih. Belum apa-apa udah langsung ditodong ya. Udah dikorek ya. Oke. Karakter ya, aduh. Satu-satu deh ya, satu positif, satu negatif ya. Karena sejujurnya kita tuh lebih gampang ngelihat yang negatif dalam diri kita ya. Itu manusia tuh begitu tuh, dibanding yang positif. Nah, tapi gue coba deh imbangin satu-satu ya, positif satu, negatif satu. Dimulai dari positif. Kalau positif, gue itu orangnya peduli sama orang. Gue peduli, gue nggak bisa lihat orang susah, gue nggak bisa lihat orang kayak ada ngadepin masalah yang dia hadapin sendiri gitu. Gue kayak punya insting atau punya panggilan moral untuk gila lu mesti tolong itu orang gitu loh. Nah, itu yang gue rasa ada dalam diri gue. Gue peduli sama orang, meskipun memang kadang-kadang kepeduliannya itu bisa beda bentuknya, ya kan? Tapi gue nyadar itu karakter gue peduli. Nah, tapi negatifnya adalah kadang-kadang kalau gue sebagai manusia yang memang masih buruk nih, masih baik cacat ini, gue nyadarin kalau integritas gue masih rendah kadang-kadang. Apa yang gue korbanin di mimbar, kan gue pendeta juga ya, gue juga dosen, gue pendeta. Apa yang gue korbanin di mimbar kadang-kadang bisa beda sama apa yang gue lakuin di lapangan gitu loh, di kejadian nyata. Misalnya gue bilang ke teman-teman, lu mesti taat sama hukum ya, lu mesti taat sama misalnya rambu lalu lintas yang sederhana aja deh ya. Misalnya lu kalau naik motor mesti pakai helm, gue kan sering gitu ngomong di ibadah remaja ya. Tapi gue kadang-kadang kalau lagi lagi sengklek gitu ya, kalau bahasa orang Jakarta lagi sengklek, ya gue hajar aja kadang-kadang, nggak pakai helm gue jalan gitu, nggak pakai rambu lalu lintas lagi merah gue hajar aja. Jadi gue ngajar juga integritas gue sebagai hamba Tuhan, gue mesti benar-benar perbaiki lagi, mulai dari yang sederhana sampai yang paling gede. Nah, itu sih yang gue bisa bagiin, korekan sederhananya itu ya. Jadi gitu ya kok ya, karakternya ada, pasti ada yang positif sama ada yang jeleknya. Kita tahu sendiri nih kok. Nah, tadi kan Koko udah share nih soal karakter Koko, baik yang dari positif dan negatifnya. Nah, kalau untuk kita nih kok, gimana sih cara kita tahu karakter kita kok, baik jeleknya? Oke. Paling nggak ada dua hal atau dua tempat di mana kita bisa cari tahu karakter kita tuh baik atau buruk, ya kan? Karakter baik atau buruk itu pertama bisa ditentuin dari pandangan masyarakat. Ya, pandangan teman-teman, pandangan orang tua gitu kan ya, pandangan guru, sahabat dan sebagainya. Kalau mereka bilang, itu nggak benar, lu jangan pelit begitu misalnya. Tukang parkir 2.000, lu berantem sama dia gara-gara 3.000 naik 1.000 ya kan. Lu bilang sampai, biasa 2.000 bang, gitu kan. Sampai nggak jelas lagi, ngegas gitu. Padahal cuma beda 1.000 gitu kan. Terus teman lu bilang, gila lu jangan pelit-pelit banget, buset, katanya begitu kan. Nah, itu berarti kita mendengar dari situ kita tahu, ini karakter gue nih gitu kan. Gue ada pelit-pelitnya nih. Nah, itu berarti nggak bagus kalau orang bereaksi negatif. Tapi sebaliknya kalau masyarakat bilang, wah gila lu orangnya care banget ya. Gila kalau gue jadi lu pasti gue udah bodo amat tuh sama itu orang. Nah berarti kita lihat, karakter gue ternyata bagus ya care itu ya. Nggak semua orang bisa care. Makanya gue mesti kembangin karakter gue yang peduli sama orang lain. Ya kan? Nah itu kita bisa tahu dari masyarakat soal baik buruknya. Terus yang kedua, karena kita orang yang terikat sama nilai-nilai agama,
maka sebenarnya bukan cuma masyarakat yang mempengaruhi kita untuk bilang satu karakter itu baik atau buruk, tapi juga bagaimana pandangan agama. Nah, pandangan agama itu bisa kita lihat dari kitab suci. Ya, kalau Kristen tuh Alkitab. Apa yang Alkitab katakan soal perbuatan kita? Yang itu dijelasin sama hamba Tuhan di gereja atau mentor dan aktivis-aktivis lain yang bisa sharing firman gitu kan. Dia bisa kasih tahu apa yang kira-kira tepat, apa yang enggak. Jadi kalau bisa dibilang sebenarnya dua ini saling melengkapi. Ya, agama berangkat dari masyarakat juga pasti, dan masyarakat pun pasti mendukung nilai-nilai agama. Karena gue percaya nggak ada satupun nilai agama yang buruk, nggak ada. Semua nilai agama, termasuk kebenaran dalam Kristen, itu mengajarkan karakter-karakter yang baik. Nah, ketika diajarin karakter yang baik, kita langsung tahu nih yang buruk apa, ya kan? Otomatis dong. Waktu kita tahu yang baik, misalnya jangan kau mementingkan dirimu sendiri, tapi pentingkan kepentingan orang lain, kata Paulus di Filipi pasal 2, ya kan? Oh, berarti kita tahu nih, yang benar itu adalah ketika kita mentingin kepentingan orang lain dibanding kepentingan diri kita sendiri. Kita jadi tahu. Jadi setiap perilaku egois kita langsung udah bisa tahu nih, oh ini negatif. Yang positif itu kita bukan egois, tapi altruis. Kita berbagi sama orang lain, altruis. Gitu ya. Nah, kayaknya gitu sih, dua hal yang bisa kita pakai buat ngecek. Keren nih kok. Nah, tadi sempat kok Gren bahas juga nih. Kalau misalnya karakter kita baik itu, ternyata attitude kita juga bisa buruk loh. Ya, terus benar. Kalau misalnya nih kok, kita punya karakternya baik. Mungkin karena suatu kondisi yang mengharuskan dia punya attitude yang buruk. Atau juga sebaliknya, kita punya karakter yang sangat buruk, tapi yang tadi seperti Ko Gren bilang, di gereja kan gak mungkin kita nunjukin karakter asli kita. Pasti kan pengennya dipandang baik. Menurut Koko tuh itu gimana sih kok? Kok bisa sampai orang berperilaku seperti itu? Dan itu contohnya seperti apa? Ya, nah memang kalau kita mau ngomong nih, itu bisa sangat banyak faktornya. Tapi tadi gue udah ngomong bahwa attitude kita itu dipengaruhi oleh 3 hal paling enggak. Keadaan, image, sama pola adaptasi kita. Terus kalau karakter itu terbentuk dari input pemikiran kita, lingkungan kita, sama role model kita. Nah, kok bisa beda sih? Contoh kayak gimana nih kok? Yang konkretnya, masa bisa beda? Gimana contoh nyatanya? Nah, contoh misalnya begini. Kita misalnya ambil contoh karakter orang yang, misalnya gini ya, ini soal attitude yang sinkron sama karakter dulu ya. Kita ngomongin attitude yang sinkron sama karakter. Kalau attitude sinkron sama karakter cukup gampang contohnya. Misalnya begini, ketika orang, lu pasti pernah dengar ada cleaning service atau orang-orang yang kita bisa lihat di masyarakat mereka bukan orang berada ya. Tapi ketika mereka temuin duit ratusan juta, nggak ada orang tuh, bener. Itu attitude nggak ada orang lihat. Nggak penting. Jadi lu mau ngambil, lu mau tetap curi itu duit, masukin ke dompet lu, terus masukin ke bank, nggak ada yang tahu. Tapi dia bisa lu kembalikan duit itu. Nah, itu berangkat, attitude yang benar itu berangkat dari karakternya yang benar. Nah, itu sinkron tuh. Karakternya yang jujur membuat dia punya attitude yang baik, yang jujur. Nah, ini salah satu contoh positif di mana karakter yang baik membangun attitude yang baik. Dia nggak ada orang ngeliat, tapi dia ngelakuin apa yang baik. Kenapa? Karena karakternya baik. Jadi attitude-nya sinkron. Nah, sekarang kita kayak negatif. Attitude sama karakter sama, saling membangun, tapi negatif nih. Contohnya apa? Contohnya, misalnya nih, ini kan dunia anak muda nih pasti kita sering banget namanya pacaran ya kan. Dan lu pasti sering dengar pacaran yang ya agak abusive ya, agak apa ya, ada kekerasan, ada pelecehan gitu ya. Nih, misalnya nih, orang yang suka mukul pacarnya, ditabok lah, ditinju lah begitu kan, gara-gara berantem. Itu attitude-nya kan negatif. Kok bisa gitu kok? Jangan-jangan karakternya negatif juga. Jadi karakter yang negatif itu karena dia kasar ya. Emang nih orang kasar. Jadi ketika dia bermasalah sama pacarnya dihajar. Pacarnya dipukul waktu punya masalah. Nah, ini salah satu contoh di mana ketika karakter yang buruk membangun attitude yang buruk juga. Jadi sinkron nih. Nah, tapi ada di kasus tertentu tadi gue bilang, di mana attitude itu tidak menggambarkan karakter asli atau bisa bertentangan. Kadang-kadang didandani, di make up gitu ya, karena situasi tertentu. Contohnya gimana?
Nah, kita kasih contoh dulu dari kasusnya attitude positif tapi karakternya negatif. Contohnya gimana? Attitude-nya positif tapi ternyata karakternya jelek. Baru ketahuan tuh, ya kan? Nah, ini sering banget ditemukan ketika fenomena orang pacaran versus menikah, ya kan? Ekspektasi versus realita, gitu kan? Ketika orang pacaran, waduh, itu perhatiannya langit dan bumi itu seakan-akan tertuju pada dia doang gitu loh. Semesta itu melihat pada si perempuan gitu loh, istilahnya kan. Si cowok ini ngelakuin apa aja waktu pacaran. Mau capcay dibeliin, mau pizza, mau martabak, tengah malam juga dibeliin. Bahkan bubur ayam pun tengah malam yang tek-tek itu dicariin juga gitu kan buat dia. Karena udah perhatian banget waktu pacaran. Tapi waktu dia udah mulai married, ya kan, udah married nih, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Ternyata tidak disangka, mati deh gua. Ini orang cuek bebek setengah mati. Kita muntah-muntah istrinya misalnya kan, gara-gara hamil misalnya. Apa istrinya lagi sakit. Dia tetap aja main game gitu kan. Main PUBG lah, main Mobile Legends lah, ya kan. Dia cuek banget. Ternyata teman-teman, ini orang karakternya cuek. Karakternya kurang peduli. Tapi dia dandani attitude-nya semasa pacaran. Jadi kelihatannya positif, tapi sebenarnya karakternya negatif. Nah, itu contohnya tuh. Kenapa sih dia mesti begitu? Karena dia pengen tetap sama pacarnya. Ya kan? Kalau misalnya dia pas pacaran udah jahat-jahat, pasti pacarnya putusin, ya kan? Nah, ada kepentingannya tuh pasti dia jaga image dia. Kayak tadi gue bilang kan, dia mau bangun image. Tapi padahal sebenarnya bukan gitu. Nah, itu contoh yang kasus attitude-nya positif, karakternya negatif. Nah, yang sebaliknya, gimana kalau attitude-nya kelihatannya negatif, sikapnya kelihatan negatif, tapi sebenarnya karakternya positif? Bisa nggak sih kok? Bisa. Contoh, orang tua yang kasar sama anaknya. Waduh, kalau udah anaknya salah diomelin. Bahkan mungkin dipukul pakai tangan. Ya. Dia marah-marah. Anaknya kesel sama dia. Ini orang tua kok suka marah-marah. Tapi sebenarnya di hati terdalamnya ya orang tua itu, dia tuh sayang sama anaknya. Cuma ini orang tua, karena mungkin tradisional didikannya. Juga dia kurang terdidik, cuma lulusan SD mungkin, atau bahkan gak sekolah. Akhirnya dia gak tahu cara didik anak, cara parenting yang benar. Tapi karakternya positif. Dia mau anaknya itu berhasil, dia pengen anaknya jadi orang benar. Tapi dia gak tahu bagaimana bersikap yang benar. Nah, ini contoh di mana karakternya positif, orang tua tuh sayang banget sama dia, tapi orang tuanya nggak ngerti gimana cara ekspresiinnya. Nah, makanya buat teman-teman yang mungkin punya orang tua kayak, kok orang tua gue gini sih kok, dia begini, dia begitu gitu kan, orang tua lain nggak begitu. Nah, tempatin diri kita di posisi dia. Jangan-jangan teman-teman, di dalam hati dia, di hati kecil orang tuamu, itu punya satu maksud yang kita nggak pernah tahu. Yaitu supaya kita berhasil dan jadi orang yang benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Nah, jadi jangan gampang untuk ngejudge orang dari luarnya aja. Gitu. Itu contoh-contohnya. Oh, gila. Keren banget nih contoh-contohnya nih. Nah, masih ngomongin soal karakter nih, Kok. Nah, kan tadi Koko bilang karakter itu kualitas moral gitu kan, Kok, masih bisa dibangun terus-menerus nih, Kok. Nah, tapi kalau misalnya dari kecil kita karakternya sudah dididik nih kok untuk jadi positif nih. Tapi bisa nggak sih kok seiring berjalannya waktu karakter kita tuh berubah jadi buruk? Dan kalau misalnya itu bisa, mana nih kok yang lebih susah, karakter baik jadi buruk atau sebaliknya kok? Ya, oke. Kalau dibilang bisa, pasti bisa. Karena gini, anak itu bertumbuh dari usia 6 tahun sampai 14 tahun. Itu tempat jendela pertumbuhan moral anak. Jadi pertumbuhan moral manusia itu umur 7 sampai 14, 6 sampai 14 tuh sangat gampang berubah gitu ya. Katakan dari 6 sampai 10 lu temenan sama orang benar semua. Tapi dari 11 sampai 14 lu misalnya bergaul sembarangan, lu nggak peduli nasihat orang tua lu, akhirnya bisa rusak juga. Gitu. Atau sebaliknya, 6 sampai 10 lu berantakan, tapi 11 sampai 14 lu bergaul sama orang benar. Nah, itu bisa berubah juga. Bicara susah atau gampang, sebenarnya dua-duanya sama-sama susah gitu ya. Nggak gampang orang baik itu jadi jahat, nggak gampang loh. Kayak misalnya sekarang lu pada nih disuruh untuk jadi orang jahat, nggak gampang. Perlu waktu. Sama orang baik jadi jahat juga perlu waktu. Tapi yang paling penting adalah gini ya, kita mesti lihat bukan yang gampang yang mana. Karena kalau mau bilang yang gampang, memang baik jadi jelek tuh gampang banget. Karena nurutin daging kita kan yang penuh dosa ini. Tapi yang perlu diingat menurut gua adalah
kita jangan sampai pernah puas dengan keadaan kita hari ini. Waktu orang puas sama karakter dia, ingat, karakter itu nggak ada stabil, nggak ada stagnan. Karakter itu bukan kayak air yang bisa dihitung debitnya berapa, keluarnya misalnya berapa kubik gitu ya, selalu statis gitu, tetap aja. Nggak bisa. Karakter itu pilihannya dua. Lu makin bagus atau berubah makin jelek. Karakter itu pasti berubah setiap hari, pasti berubah. Tapi berubahnya jadi baik atau makin turun. Pilihannya dua. Nah itu yang mesti kita hati-hati nih, tiap hari lu makin naik atau makin turun, itu masalahnya. Gitu. Oke. Ngomongin soal anak-anak nih ya, atau anak yang dididik dalam keluarga. Jadi ada kasus nih kok, di mana seorang anak itu dianggap sama keluarga itu bandel, nakal. Terus dia tuh nggak pernah nurut atau kalau dinasihatin tuh keras kepala. Tapi giliran di sekolah, dia tuh dikenal sama teman-temannya, sama lingkungan sekolahnya, itu sangat alim. Terus nggak pernah macem-macem, nggak pernah buat onar di sekolah. Kira-kira menurut Koko, kenapa sih antara di rumah sama di sekolah dia bisa nunjukin attitude dia yang berbeda? Padahal kan karakternya satu kan kok. Ya. Menurut Koko itu gimana? Ya. Nah makanya tadi kembali lagi gue bisa bilang bahwa itu tergantung pada keadaan dan image yang pengen dia bentuk. Gitu ya. Mungkin anak ini udah anak SMP atau SMA kalau gue lihat ya. Karena anak yang misalnya SD itu dia bakal sama. Kalau SD bakal sama, di rumah gimana, di sekolah gimana. Memang ada bedanya tetap, tapi nggak terlalu kentara. Kalau anak SMP, SMA, itu mulai kentara, udah mulai bisa tahu nih dia, udah bisa munafik, gitu kan, udah bisa jaga image. Nah jadi kenapa bisa beda sih? Sebenarnya faktornya banyak. Bisa karena di rumah sebenarnya dia nggak dapat trust. Bisa, orang tuanya nggak pernah, misalnya percayain dia, nggak pernah dengerin dia. Orang tuanya cuma bisa kasih instruksi, ya, tapi nggak mendengar. Kan lu bete ya kalau tiap hari cuma diinstruksiin ya. Lu mesti gini, lu mesti gini, lu mesti gini. Tapi giliran kita mau curhat, kita giliran mau ngobrol, nggak bisa. Nah makanya ketika di rumah dia akhirnya badung. Kenapa? Ya gue ngapain di rumah gitu kan. Ya rumah cuma sekedar tempat nginep aja. Bisa begitu, bisa politik orang tua. Tapi bisa juga anaknya yang punya masalah gitu ya. Misalnya anaknya yang nggak ngerasa homey di rumah. Dia lebih senang sama teman-temannya. Apalagi masa-masa remaja kan. Orang lebih senang ketemu teman dibanding ketemu sama orang tua. Karena mulai malu sama orang tua gitu kan. Nah, bisa aja. Nah ini memang perlu penelusuran lebih lanjut kenapa orang badung ya. Kenapa orang bisa nggak mau nurut sama orang tua tapi mau nurut ketika di sekolah atau sama teman-teman. Nah ini kita mesti lihat lagi. Nah kasusnya mesti lihat siapa orangnya, terus apa yang dihadapi sama dia. Tapi yang gue bisa kasih jawaban sementara adalah ini sangat tergantung sama image yang dia pengen bangun. Kalau di rumah, karena mungkin image-nya dia udah anak badung, sering dikatain orang tuanya, ah lu bego misalnya, ah lu nggak guna. Ya akhirnya dia males, image-nya udah begitu. Tapi karena di sekolah dia diterima sama temennya merasa dia asik, akhirnya dia nempatin diri sama temennya, sama gurunya, enak. Karena image-nya dia memang di sekolah itu bagus, jadi dia menampilkan diri bagus. Nah itulah manusia, unik kan, kompleks, rumit. Gitu. Jadi gitu ya kok ya. Nah kok, kan tadi kita udah ngomongin nih dari sisi yang anak sekolah nih kok. Tapi gimana nih kok kalau misalnya untuk yang kita udah kerja, kita punya atasan, kayaknya rese banget kok. Cara kita nempatin dirinya tuh gimana ya kok? Iya, wah ini menarik nih. Nah, gini, kita nempatin diri di atasan yang mungkin nggak sesuai ekspektasi kita ya. Kita masih ingat bahwa satu hal nih, ini paling menarik nih, ini gue dapetin pelajaran bagus banget karena gue juga kerja kan. Dan kita nggak bisa selalu harapin atasan kita itu sesuai keinginan kita. Kita akan merasa atasan sebaik apapun rese, pasti itu. Nah, yang bagus adalah begini. Ketika lu mungkin ngerasa atasan lu kok begini, kok begitu, ya kan? Nah, lu masih ingat bahwa atasan kita itu punya posisi yang berbeda dari kita. Dia punya pressure yang nggak gampang, gitu ya. Dia punya posisi yang ribet. Katakan kita sebagai pegawai. Lu pegawai kerjain job desk lu misalnya 3. Job desk itu kayak tugas kerja lah. 3 biji. Tapi kalau seorang pemimpin, seorang bos, itu dia bukan cuma ngurusin 3 kerjaan di bidang misal akuntansi doang. Misal akuntansi yang ngitung-ngitung gitu keuangan. Dia nggak cuma ngitung-ngitungin duit, bikin laporan keuangan, ngitung pajak, 3 biji kita yang kita kerjain tiap hari. Dia tuh mesti ngontrol bukan 3 kerjaan, tapi mungkin 3 divisi. Divisi
keuangan, ya kan? Yang bawahnya itu ada 10 pegawai. Terus divisi misalnya sumber daya manusia yang ada 7 pegawai. Terus ada divisi apalagi tuh, misalnya divisi perlengkapan ya, atau apalah, office boy dan sebagainya gitu kan. Itu ada 50 orang misalnya. Nah dia pegang 3 ini nih. Wah, otaknya dia kan begitu ini ya, begitu rumit, begitu ruwet. Nah jadi pahamilah bahwa posisi orang itu kadang-kadang nggak bisa sesuai apa yang kita harapkan. Ya, dan kita jangan menuntut atasan itu berlaku seperti yang kita mau. Dia punya keadaan yang khusus. Belum tentu kita di posisi dia, kita bisa berlaku sebaik dia. Belum tentu loh. Dengan keadaan perusahaan yang misalnya mungkin susah, dengan keadaan perusahaan yang lagi menghadapi masalah keuangan, apalagi COVID begini kan, semua orang bisa jadi emosi, semua orang bisa rese. Kenapa? Duit lagi masalah, ya kan? Nah jadi jangan gampang untuk ngejudge orang. Tempatin diri kita sebagai seorang pegawai yang menerima orang lain. Yang menerima orang lain. Kalau lu bisa terima orang lain, orang yang berdosa sama lu, orang yang ngelukain lu, mulailah dari yang paling sederhana, yaitu bos kita, atasan kita. Karena nerima orang lain itu nggak usah jauh-jauh, dari inner circle kita aja dulu, lingkaran terdekat kita. Gitu. Oke, keren banget nih kok. Terakhir nih kok, sebagai penutup, kita kan sebagai remaja ya, sebagai remaja dan pemuda, kita kan tahu nih, apalagi kita kan udah kenal kebenaran ibaratnya. Tahu deh kalau misalnya kita tuh harus punya karakter yang sesuai dengan Tuhan Yesus. Sesuai yang diajarkan Tuhan Yesus. Ada nggak tips atau kiat-kiat dari Koko gitu untuk kita-kita nih remaja sama pemuda dalam menghadapi hari-hari kita supaya kita punya karakter seperti Tuhan Yesus? Ini pertanyaan penutup yang cakep banget. Cakep banget. Jadi tadi gue udah bilang bahwa kita karakter itu dibentuk oleh 3 hal. Ya, banyak sih faktornya, cuma gue ambil 3 ya. Pertama, input pemikiran. Kedua, lingkungan. Ketiga, role model. Ya kan? Maka sebenarnya bagaimana kita bisa membentuk karakter Kristus? Ya, karakternya ya, yang benar-benar deep inside, yang terekam dalam diri kita, terinternalisasi, gimana sih? Pertama, start from the mindset. Ya, start from the mindset. Mulai dari mindset ya. Bagaimana input pemikiran kita? Alkitab bilang berubahlah oleh pemikiran. Alkitab nggak sembarangan ketika bilang berubahlah oleh pemikiranmu, ya kan? Sehingga kau dapat mengetahui apa yang benar, berkenan dan yang sempurna kepada Tuhan. Kenapa sih mesti pikiran dulu? Karena memang pusat manusia tuh di sini. Ini senternya. Ini pusat pergerakan, pusat kehidupan, pusat segalanya bagi kehidupan kita. Ini di sini. Jadi kalau ini diubah, kemungkinan besar yang lain bisa diubah. Ya kan? Mulai dari sini makanya. Apa yang kita input? Hati-hati dengan input yang masuk. Selalu saring, selalu jadi orang yang selektif. Itu paling penting pertama. Yang kedua, lingkungan. Artinya, ketika kita mau bentuk karakter seperti Yesus, pilihlah inner circle. Pilihlah orang-orang di lingkaran terdekat kita. Yang punya perjuangan yang sama. Yang punya goal yang sama. Ya kan? Kadang-kadang kita sering lihat di IG ada relationship goal ya kan? Makan bareng, gendut bareng ya kan? Ada tuh relationship goal ya kan? Nah, kenapa begitu? Kok orang bisa punya relationship goal begitu sih? Sama-sama gendut bareng, makan bareng. Kok bisa mau begitu? Karena inner circle-nya satu perjuangan. Orang terdekat dia satu perjuangan, makanya enjoy, dia happy. Akhirnya ketika dia pacaran sama si cewek ini, akhirnya gendut bareng sesuai dengan goal yang ditaruh di pikiran dia gitu kan. Nah, jadi gimana sih cara kita bisa punya pemikiran seperti Yesus, karakter seperti Yesus? Kelilingi inner circle kita, lingkaran terdalam kita, orang-orang yang kita berinteraksi dengan mereka lebih dari 2 hari dalam seminggu atau 3 hari dalam seminggu. Inner circle itu orang yang berinteraksi lebih dari 2 hari sampai 3 hari dalam seminggu. Itu mereka inner circle kita. Nah, pilih orang-orang yang perjuangannya sama. Jadi punya satu goal. Itu akan jadi, perjuangan kita akan jadi bullshit kalau kita mau jadi seperti Kristus, tapi inner circle kita nggak orang seperjuangan. Karena nggak akan bisa. Karakter kita nggak akan kebentuk. Karena karakter itu kebentuk dari lingkungan. Maka pilih inner circle yang memang benar-benar punya satu goal. Dan yang terakhir, temukan inspirasimu. Temukan role modelmu. Manusia itu makhluk yang meniru. Dia meniru. Kita tuh imitator.
kita tuh peniru. Kita belajar dengan meniru, nggak bisa enggak. Jadi makanya lu mesti pilih berapa orang ya yang hidupnya cukup menginspirasi lo. Tentunya dalam hal positif ya, jangan negatif ya. Jangan kayak Joker begitu kan, ya jangan lah. Itu kan ngeri banget gitu ya. Pilihlah orang yang positif yang bisa menginspirasi lo dan sesuai dengan bidang lo. Misalnya kalau kayak Koko kan bekerja atau bergerak di bidang keagamaan dan pendidikan ya kan. Nah Koko siapa role modelnya? Tentu yang pasti Om Eras. Ya kan? Om Eras tuh jadi role model Koko. Gimana caranya gembalain orang, perhatian sama orang, perhatiin jiwa-jiwa. Koko ambil role modelnya dia. Nah, untuk pendidikan Koko ambil misalnya dosen-dosen lain yang bagus rekam jejaknya. Akademiknya pinter gitu kan, ngajarnya bagus. Koko belajar dari mereka. Attitude-nya gimana, Koko pelajarin. Sehingga itu jadi karakternya Koko. Gitu. Nah, jadi temuin role model kalian yang sesuai sama bidang kalian dan kalian bisa lihat itu positif bagi diri kalian. Karena nggak mungkin kalian bisa berubah jadi seperti Yesus kalau kalian nggak punya orang yang dicontoh. Tentunya kalian mesti contoh orang yang punya goal yang sama juga role modelnya. Kalau Koko contoh Om Eras misalnya, nah kita sama arahnya. Om Eras ingin seperti Yesus, Koko juga pengen seperti Yesus. Nah makanya Koko contohnya dia, gitu kan? Kalian bisa pilih contoh yang lain, nggak harus orang yang sama. Tapi yang penting perjuangannya sama dan itu menginspirasi kalian. Gitu. Oke, keren banget hari ini. Oke, Ko Gren, thank you banget udah join sama kita di Get Insight, udah luangin waktunya di tengah kesibukannya. Terima kasih banget. Thank you, we're welcome. Thank you, Ko. Semoga memberkati ya. Thank you, Ko, thank you. Wah, keren banget nih, Sa, untuk sharing kita hari ini nih dari Ko Gren. Iya, kayak mungkin gak berasa banget ya. Perlu diingetin lagi gini, Sa. Tips-tips buat kita nih, para pemuda dan remaja untuk membentuk terus karakter kita, Sa. Iya, tadi teman-teman kan Ko Gren udah sempat singgung juga nih, kalau misalnya kita tuh harus punya pola pikir. Kita harus ubah pola pikir kita. Apa yang input masuk ke dalam pikiran kita tuh harus kita seleksi. Terus yang kedua, kita harus pilih circle pertemanan yang baik. Yang ketiga, temukan role model kita. Oh, jadi gitu ya, tips-tips untuk kita semua nih. Iya, teruntuk kita juga, Kay. Untuk kita berdua juga, untuk kita semua. Oke, teman-teman, kita sudah di akhir acara. Kita mau pamit undur diri, tapi sebelumnya teman-teman jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kita di GSKI Gajah Mada. Terus jangan lupa juga untuk aktifkan lonceng notifikasi agar kalian dapat video-video terbaru, info-info terbaru dari channel YouTube kita. Kalau kalian bisa like video ini, terus kalian bisa komen di kolom chat, mungkin pengen recommended atau pengen request topik apa yang akan dibahas untuk next Get Insight selanjutnya. Terus jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian supaya video ini juga bisa memberkati untuk teman-teman kalian semua. Nah, dan teman-teman jangan lupa untuk follow Instagram kita di @GSKIGajahMada untuk info-info yang paling baru nih tentang seputar gereja kita. Oke, sekian dan sampai jumpa.